Perkenalkan, kami dari kelompok 6A 2024 ingin mengidentifikasi pohon berpenyakit untuk memenuhi mata kuliah perlindungan dan kesehatan hutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizwan Barsyah Putra dengan nomor induk mahasiswa 2453766 KT10694 selaku ketua kelompok. Saya Satya Ananda Susanto dengan NIM 24 543 929 KT 10861. Saya Farel Febrian Putra dengan NIM 24545 371 KT 10909. Saya Nadila Fahidiana dengan NIM 2453958 KT 10733. Saya Sheila Majid dengan NIM 24543 860 KT 10856. Saya Zahra Agastiara Deloka dengan NIM 24544 157 KT 10874. Saya Uswatun Hasanah, NIM 24537 858 KT 10695. Saya Fina Indrawati dengan NIM 24533 576 KT 10608. Saya Zela Vina Zuanda dengan NIM 24542 842 KT 10813. Halo guys. Jadi sekarang kita akan menuju ke lokasi pohon berpenyakitnya. Nah, untuk lebih lengkapnya stay tune ya. Dadah. Jadi pada kesempatan yang kali ini kami akan mengidentifikasi dan juga mengamati pohon sawo kecik atau dengan nama ilmiahnya Manilkara kauki yang berletak pada sisi timur Balairung. Dan untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikut adalah kelas taksonomi Manilkara kauki atau sawo kecik. Sawo kecik termasuk dalam organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. 2. Divisi Tracheophytes, superdivisi yaitu Spermatophyta. Kelas Magnoliopsida, ordo Ebenelus, famili Sapotaceae, genus Manilkara. Spesiesnya adalah Manilkara kauki atau sawo kecik atau kita bisa menyebutnya sawo Jawa. Nah, sama seperti manusia, tumbuhan juga mampu terserang oleh faktor-faktor pengganggu yang mampu mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangannya. Pada umumnya, ada 3 jenis penyebab gangguan yang ada pada tumbuhan. Jadi, yang pertama adalah penyakit. Penyakit pada umumnya disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, nematoda, dan sebagainya. Yang kedua adalah gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang muncul di sekitaran tempat tumbuh pohon ataupun tumbuhan yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah hama. Hama menurut definisinya adalah organisme pengganggu yang mampu mengganggu tumbuh kembang dari si tumbuhan tersebut. Gejala pada pohon yang terindikasi penyakit adalah tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa pohon tersebut itu mengalami gangguan kesehatan atau terinfeksi penyakit. Pohon sawo kecik ini terindikasi adanya gejala di batang dan daun. Ditemukan adanya lubang-lubang pada batang, terutama pada pangkal batang pohon sawo kecik. Kemudian yang kedua ditemukan adanya sudah retak dan banyak yang mengelupas, apalagi di ranting-ranting pohon sawo kecik. Kemudian yang pada daun itu ditemukan adanya lubang-lubang kecil pada daun, daun-daun yang mengering, kemudian daun-daun yang terkena sandra. Yang kedua ini ada tanda. Tanda ini merujuk pada bukti fisik yang bisa diamati secara langsung dari organisme penyebab penyakit maupun hama. Nah, pada pohon sawo kecik ini muncul sebuah tanda-tanda dari sebuah penyakit. Yang pertama adanya miselium jamur yang nampak pada batang. Yang kedua adanya kehadiran serangga yang menggerogoti batang. Yang ketiga adanya getah yang keluar dari batang yang menjadi indikasi bahwasanya patogen itu terinfeksi. Yang pertama ada miselium, merupakan jaringan benang halus yang bagian vegetatif dari jamur. Pada pohon sawo kecik, miselium ini seringkali berwarna putih atau abu-abu dan terlihat seperti lapisan bubuk atau jaring di bagian yang terinfeksi. Yang kedua ada tanda serangan hama. Ini mudah dikenali dengan melihat adanya serangga atau bagian tubuh hama yang tertinggal di permukaan tanaman.
Ini bisa berupa serangga dewasa, larva, telur. Pada sawo kecil, serangan rayap terlihat yang menggerogoti batang. Yang ketiga, ada keluarnya getah dari batang pada pohon sawo kecil ini biasanya merupakan respon tanaman terhadap cedera atau infeksi, di mana tanaman mengeluarkan getah sebagai upaya untuk menutup luka atau mencegah patogen masuk lebih dalam. Pada pohon sawo kecil ini dengan nama latin Manilkara kauki, terdapat penyakit root fungi oleh jamur Ganoderma sp. Jamur Ganoderma sp ini merupakan salah satu jamur patogen penyakit akar penting pada taman pertumbuhan, perkebunan dan juga kehutanan. Dan infeksinya ini diduga terjadi akibat kontak antara akar yang telah terinfeksi maupun akar yang masih sehat dan belum terinfeksi sama sekali. Pertumbuhan jamur pada pohon-pohon yang terjangkit ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya suhu, cahaya, sirkulasi udara, dan juga kelembapan udara. Jamur Ganoderma dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan merugikan terhadap pohon, terutama pada pohon-pohon yang mengalami infeksi. Yang pertama adalah penyebab akar busuk. Jamur Ganoderma menyerang sistem perakaran pada pohon yang mengakibatkan pembusukan akar. Kemudian ada kematian pohon. Dalam kasus yang parah, infeksi jamur Ganoderma dapat menyebabkan kematian pada pohon. Lalu ada penurunan kekuatan struktural. Jamur ini menyebabkan degradasi kayu dan jaringan pohon yang membuat pohon menjadi lebih rapuh. Akibatnya, pohon yang terinfeksi ini lebih rentan terhadap roboh. Ganoderma adalah jamur yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang pada tanaman berkayu. Nah, untuk mengendalikan dan mencegah Ganoderma, kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi langkah penanganan hama yang menyerang pohon sawo kecil tersebut dengan memeriksa batang pohon untuk mengidentifikasi gejala infeksi jamur. Ini membantu menentukan tingkat keparahan infeksi. Yang kedua ada pemangkasan. Setelah mengidentifikasi area terinfeksi, dilakukan pemangkasan pada bagian yang terkena jamur dengan menggunakan alat yang steril untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, persiapan dan aplikasi fungisida dengan menggunakan fungisida yang mengandung propiconazole. Fungisida ini mudah diaplikasikan baik menggunakan penyemprotan maupun aplikasi tanah. Ya, bekerja dengan Serangan rayap sintetis dan juga Ganoderma legaluma ergosterol dapat yang menyebabkan penting bagi pertumbuhan pohon terganggu pertumbuhan jamur. dan juga Setelah berpotensi melakukan mematikan pohon dosis, yang larutan terinfeksi. disemprotkan dengan bagian yang terinfeksi dan di sekitar akar. Yang keempat, pemantauan dan perawatan lanjutan. Setelah pengaplikasian fungisida, kondisi pohon dipantau secara rutin dan perawatan tambahan seperti penyiraman dan pemupukan diberikan. Dengan langkah-langkah ini, infeksi Ganoderma berhasil ditangani dan kesehatan pohon sawo kecil dapat terjaga. Penyakit Ganoderma legaluma dan hama rayap yang kami temui pada sisi timur balai dapat menyebabkan dampak negatif bagi pohon yang terinfeksi. Dampak tersebut dapat dimitigasi dengan diagnosa dini untuk mengetahui penyakit, hama, patogen, dan guma yang menyerang pada pohon agar dapat segera dilakukan tindakan penanganan. Selain tindakan diagnosis dini, tindakan pencegahan juga dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya serangan pada pohon sawo kecil dari serangan patogen, penyakit, hama, dan juga guma. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.